Selamat datang kembali di area evaluasi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang situasi yang sebaiknya kamu diam. Ya, kamu tidak salah dengar. Meskipun berkomunikasi adalah bagian penting dari interaksi kita sehari-hari, ada kalanya memilih untuk diam adalah pilihan terbaik yang bisa kita buat. Dari menghindari pertengkaran yang tidak perlu hingga menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, kita akan menggali 5 situasi spesifik di mana lebih baik kamu memilih untuk tidak berkata apa-apa. Jadi, jika kamu pernah berada dalam situasi di mana kamu bertanya-tanya apakah sebaiknya berbicara atau diam, video ini ada untuk kamu. Pastikan kamu tidak melewatkan poin-poin penting yang akan kami bagikan. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. 1. Diamlah ketika emosi sedang memuncak. Kita semua pernah berada di sana, bukan? Saat hati terasa panas, pikiran penuh emosi, mungkin karena marah, kecewa, atau frustasi. Di momen-momen seperti ini, sangat mudah untuk terbawa suasana dan mengucapkan kata-kata yang mungkin kita sesali nantinya. Tapi apa yang terjadi jika kita memilih untuk diam? Pertama, memberikan diri kita waktu untuk menenangkan emosi. Berarti kita memberi kesempatan untuk merespon situasi dengan lebih tenang dan bijaksana. Ingatlah, kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan seringkali bisa menyakiti orang lain dan merusak hubungan. Beberapa di antaranya mungkin tidak bisa diperbaiki dan bisa membuat kita menyesal nantinya. Cara praktis untuk melakukannya adalah dengan mengambil napas dalam-dalam, menghitung sampai 10, atau bahkan memberi diri kita time out dari situasi tersebut. Ini membantu kita untuk tidak hanya menghindari berkata-kata yang mungkin merugikan, tapi juga memberikan kesempatan untuk merenungkan akar masalahnya dan bagaimana cara terbaik untuk menanganinya. Dan ingat, memilih untuk diam bukan berarti kita menyerah atau kalah. Sebaliknya, ini adalah tanda kekuatan, kematangan emosional, dan kontrol diri. Kita memberi diri kita ruang untuk menenangkan emosi, dan pada akhirnya mencari solusi yang lebih konstruktif dan positif. Jadi, di kali berikutnya, ketika kamu menemukan diri kamu di tengah-tengah badai emosi, ingatlah bahwa terkadang kekuatan terbesar terletak pada kemampuan untuk diam. Diamlah saat kamu tidak memiliki fakta. Beranjak ke poin kedua, kita akan membahas mengapa penting untuk diam saat kita tidak memiliki semua fakta. Di era informasi saat ini, di mana opini dan data berlimpah ruah, sangat mudah terjebak dalam debat atau diskusi tanpa memiliki pemahaman penuh atau informasi yang akurat. Ini bisa terjadi perselisihan dalam situasi sosial, di tempat kerja, atau bahkan dalam diskusi online. Mengapa diam di sini menjadi pilihan bijak? Pertama, berbicara tanpa memiliki fakta atau pemahaman yang benar dapat merugikan kredibilitas kita. Ini menciptakan risiko menyebarkan informasi yang salah atau memberikan nasihat yang tidak berdasar, yang pada gilirannya bisa menyebabkan konsekuensi negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Sebagai gantinya, menggunakan momen ini untuk mendengarkan, belajar, dan kemudian melakukan penelitian sendiri adalah pendekatan yang lebih bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai kebenaran dan akurasi di atas keinginan untuk hanya terlibat dalam percakapan. Dengan melakukan ini, kita juga membuka diri untuk belajar dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang topik tersebut, yang akan sangat berguna dalam diskusi masa depan. Selain itu, mengakui bahwa kita tidak memiliki semua jawaban adalah tanda kecerdasan dan kerendahan hati. Ini memungkinkan ruang untuk dialog yang lebih konstruktif, di mana semua pihak dapat berkontribusi dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Jadi, ingatlah, ketika diragukan lebih baik mengambil posisi mendengarkan dan belajar daripada berbicara tanpa kepastian. Dengan memilih untuk diam dan mencari informasi yang benar, sebelum berbicara, kita tidak hanya menghormati kebenaran dan integritas dalam diskusi, tapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain dan topik yang sedang dibahas. Ini adalah langkah penting dalam membangun dialog yang sehat dan produktif di setiap aspek kehidupan kita. 3. Diamlah ketika sedang mendengarkan. Kita melangkah ke poin ketiga yang sangat penting dalam setiap jenis komunikasi. Diamlah ketika sedang mendengarkan. Ini mungkin terdengar sederhana, namun seringkali sulit untuk dilakukan dalam banyak situasi.
Kita mungkin merasa terdorong untuk menyela, memberikan solusi, atau bahkan membandingkan pengalaman kita sendiri ketika seseorang berbagi cerita atau permasalahan kepada kita. Namun, sejati mendengarkan, yaitu mendengarkan untuk memahami, bukan untuk merespons, memerlukan kita untuk benar-benar diam dan memberikan perhatian penuh kepada pembicara. Kenapa ini penting? Ketika kita benar-benar mendengarkan orang lain, kita memberikan mereka hadiah yang sangat berharga, sebuah validasi dan pengakuan. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai apa yang mereka utarakan, yang bisa saja sangat berarti bagi seseorang yang mungkin merasa tidak didengar atau dipahami. Lebih dari itu, dengan mendengarkan secara aktif, kita bisa memperoleh wawasan dan perspektif baru yang mungkin sebelumnya tidak kita pertimbangkan. Mendengarkan dengan diam bukan berarti kita tidak berinteraksi. Kita masih bisa memberikan isyarat nonverbal seperti mengangguk atau menunjukkan ekspresi wajah yang empatik untuk menunjukkan bahwa kita terlibat. Kita juga bisa menggunakan apa yang disebut dengan mendengarkan aktif, di mana setelah pembicara selesai, kita merangkum apa yang telah dikatakan untuk memastikan kita benar-benar memahami. Ini tidak hanya memperkuat pemahaman kita, tapi juga menunjukkan kepada pembicara bahwa kita benar-benar peduli. Dengan memperhatikan seni diam saat mendengarkan, kita membuka jalan untuk komunikasi yang lebih dalam dan bermakna, yang memungkinkan kita untuk membangun koneksi yang lebih kuat dengan orang lain, mendorong kepercayaan dan keterbukaan. Jadi, ingatlah untuk memberikan ruang dan waktu bagi orang lain untuk berbicara dan gunakan kesempatan itu untuk benar-benar mendengar apa yang mereka ingin sampaikan. 4. Diamlah ketika suasana memanggil untuk kesunyian. Terkadang, ketika kita berada dalam situasi-situasi yang penuh dengan ketegangan atau kesedihan, kata-kata mungkin tidak cukup untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Saat seperti ini, diam bisa menjadi bentuk dukungan yang paling kuat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Melalui kehadiran kita yang hening, kita memberi ruang bagi orang lain untuk merasakan dan memproses emosinya tanpa harus mengungkapkannya dalam kata-kata. Dalam momen-momen seperti kehilangan, kesedihan, atau kesusahan, kehadiran kita yang diam bisa menjadi sumber kekuatan yang sangat penting bagi mereka yang sedang mengalami masa sulit. Ketika kita memilih untuk diam dalam suasana seperti itu, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ada di sana untuk mereka, tanpa harus mengungkapkan kata-kata yang mungkin tidak mampu menggambarkan perasaan yang mereka alami. Kesunyian bisa menjadi tempat perlindungan dan kenyamanan bagi mereka yang sedang berjuang dengan emosi yang kompleks dan sulit diungkapkan. Jadi, dalam saat-saat ketika kata-kata terasa kurang, ingatlah bahwa kehadiran kita yang diam bisa menjadi hadiah yang berharga bagi orang lain. Terakhir, diamlah ketika kata-kata tidak lagi relevan. Kadang-kadang, dalam setiap diskusi atau interaksi, ada saatnya di mana kata-kata tidak lagi diperlukan. Mungkin kita telah mengucapkan yang perlu diucapkan, atau topik pembicaraan telah mencapai titik di mana lebih baik untuk mengakhiri percakapan daripada terus memperpanjangnya. Dalam situasi seperti ini, diam menjadi pilihan yang bijaksana. Diam dalam konteks ini bukanlah menyerah atau menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, diam menjadi tanda penghormatan terhadap proses komunikasi itu sendiri. Kita mengakui bahwa setiap percakapan memiliki awal dan akhirnya, dan bahwa terkadang, keheningan adalah cara terbaik untuk menandai akhir dari suatu interaksi. Dengan berakhirnya percakapan secara diam-diam, kita meninggalkan ruang untuk refleksi, penghormatan, dan mungkin juga untuk menciptakan kesan yang lebih kuat daripada yang bisa dihasilkan oleh kata-kata semata. Jadi, dalam setiap aspek kehidupan kita, terdapat momen-momen di mana diam bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru tanda kekuatan, kebijaksanaan, dan penghormatan. Dengan mengenali situasi-situasi di mana lebih baik untuk memilih diam, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat, menghargai kebenaran, mendengarkan dengan lebih baik, memberikan dukungan yang lebih kuat, dan menghormati proses komunikasi itu sendiri. Dengan demikian, mari kita ingat bahwa dalam keheningan, terkadang terdapat kebijaksanaan yang paling dalam dan kekuatan yang paling besar. Kami harap video ini memberikan wawasan baru tentang nilai diam dan bagaimana itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Jika kamu menikmati konten ini atau memiliki pengalaman pribadi dengan kekuatan diam, jangan ragu untuk berbagi di komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.